kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Debat publik pasangan calon gubernur Aceh putaran ketiga ricuh akibat pendukungnya beradu fisik sehingga debat harus dihentikan. Kasus demam berdarah Denji mulai merebak di Kabupaten Aceh Utara selama beberapa bulan terakhir. Program ketahanan pangan nasional terus digalakkan termasuk membentuk gugus tugas untuk kolaborasi program nasional. Pemberantasan judi online yang menyasar masyarakat umum terus dilakukan. Kali ini pemuda di Aceh Timur dieksekusi di depan umum karena terbukti melanggar hukum jinayat jarimah maisir atau perjudian. Eksekusi cambuk yang berlangsung di halaman kantor Satpol PP Aceh Timur mendapat perhatian masyarakat umum. Para terpidana yang dihukum cambuk masing-masing Ambia, M. Haris Neriansyah, Mansur, ketiganya dicambuk 6 kali, sementara Mawardi dicambuk 9 kali. Keempat pemuda di Aceh Timur dieksekusi cambuk setelah kedapatan bermain judi daring sebulan. Mahkamah Syariah PID memutuskan bahwa keempatnya terbukti melanggar pasal 18 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Hukum berbeda-beda. Dalam hal ini ada yang pada intinya hukumannya sama semua, cuman ada perbedaan terkait dengan penahanannya, sehingga ada perbedaan terkait dengan hukumannya. Jadi setelah berakhirnya pelaksanaan eksekusi cambuk pada hari ini terhadap terpidana tersebut, semuanya dapat kembali ke keluarga masing-masing. Pada dasarnya jumlah hukuman cambuk terhadap terdakwa sama, namun terdapat perbedaan penangkapan sehingga jumlah hukumannya berbeda. Usai menjalani eksekusi cambuk, para terpidana dibebaskan dan kembali ke keluarga. Warga diminta menghindari perbuatan tercela yang bertentangan dengan hukum Islam atau negara agar tidak ada lagi eksekusi cambuk. Bicara hukum adalah bicara terakhir. Namun yang perlu ditekankan kepada seluruh masyarakat, hindari hal-hal yang tidak dibenarkan secara agama ataupun negara. Nah, untuk kegiatan pelaksanaan cambuk, kami lebih suka tidak ada pelaksanaan cambuk. Namun ini kami sebagai petugas wajib menjalankan. Eksekusi cambuk kembali dilaksanakan dalam waktu dekat ini terhadap tindak pidana hukum jinayat. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Stok LPG subsidi tabung 3 kg menjelang libur Natal dan Tahun Baru di Provinsi Aceh mencukupi. Pertamina bersama pemerintah Aceh telah mengusulkan tambahan kuota LPG 3 kg sebanyak 10.250 metrik ton MT mengantisipasi lonjakan permintaan warga. Meski sempat dikeluhkan warga karena ketersediaan LPG 3 kg sering langka, kuota untuk Aceh pada tahun 2024 diklaim telah disalurkan sesuai kebutuhan. Kuota LPG 3 kg Aceh mencapai 116.000 metrik ton atau meningkat 1% dibanding alokasi tahun 2023. Kelangkaan yang terjadi diduga akibat tingginya permintaan gas LPG menyusul momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kalangan warga Serambi Makkah. Kita dari PT Pertamina Baterai Niaga Provinsi Aceh, Sales Aerotel Aceh, sudah memastikan kondisi stok di LPG di Provinsi Aceh dalam kondisi aman. Kuota untuk tahun 2024 saat ini 116.000 metrik ton, di mana angka tersebut lebih tinggi 1% dari tahun 2023. Namun pada faktanya memang dengan kondisi kebutuhan masyarakat yang cukup signifikan, sehingga kita berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Aceh dan SDM Provinsi Aceh untuk
mempermohon penambahan kuota sebesar 10.250 metrik ton. Pertamina Patraniaga Aceh memastikan stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG (SPBE) masih berjalan lancar. Pengusaha restoran dan hotel dan usaha menengah lainnya diingatkan agar tidak menggunakan gas subsidi tabung 3 kg. Imbauan tersebut sesuai surat edaran terbaru Dirjen Migas yang melarang penggunaan gas subsidi pada kelompok usaha ini agar pasokan LPG subsidi untuk warga miskin tetap terpenuhi. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Program ketahanan pangan masih terus digalakkan dengan melibatkan warga. Untuk mendukung ketahanan pangan, gugus tugas pun diluncurkan. Salah satunya di Desa Ujung Sikuneng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Peluncuran gugus tugas Polri untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Gugus tugas ini membantu menggerakkan program pekarangan dan lahan untuk penanaman pangan bergizi termasuk pemanfaatan lahan produktif. Gugus tugas merupakan kerjasama antara kepolisian, TNI, pemerintah, masyarakat setempat. Program ini juga menyertakan kelompok tani di desa. Untuk kegiatan di Kampung Ujung Sikuneng, karena ada perintah dari Mabes Polri lewat STR bahwa kami launching terkait dengan ketahanan pangan. Pertama, yaitu terkait dengan pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan produktif. Kemudian yang kedua, terkait program pekarangan bergizi, di mana tadi kami sudah berdiskusikan dengan masyarakat terkait kelompok tani bahwa ada beberapa kendala di mana mereka mengkhawatirkan terkait dengan hasil panen. Saat peluncuran gugus tugas, melalui media daring disampaikan penyuluhan tentang teknik bertani yang efisien dan ramah lingkungan. Demikian juga distribusi bibit tanaman kepada petani lokal. Peserta juga diberi informasi terkait inovasi teknologi pertanian yang dapat meningkatkan hasil panen. Dengan bergabungnya Polres Nagan Raya dalam gugus tugas ketahanan pangan akan terwujud kolaborasi yang solid dalam ketahanan pangan di Nagan Raya. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Kira ada berapa? Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.